pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Bersama. Hari ini kita di awal pembelajaran semester 2. Ya, saya Bapak Sudirman sebagai wali kelasmu akan membimbing kamu selama satu semester ini. Insya Allah kita menjadi kelas 9B yang best is the best, ya, yang terbaik di antara yang terbaik. Amin. Amin. Baiklah, di awal pembelajaran ini kita akan membuat keyakinan kelas sehingga nanti akan menjadi kesepakatan kelas kita. Kelas yang bagaimana yang akan menjadi impian kita sehingga kelas kita menjadi the best but the best, ya, terbaik di antara yang baik. Bapak yakin kalian semua punya inisiatif, punya ide untuk menyumbangkan pemikiran-pemikirannya dari budaya-budaya positif dalam diri kalian yang bisa dicurahkan untuk kelas kita sehingga kelas kita menjadi yang terbaik. Setuju? Setuju. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan kalian tuliskan, ya, satu orang minimal satu. Kalian tuliskan di depan ini, ya, sebagai sumbangan pemikiran kalian. Dan ketika dituliskan di sini akan kita pilih mana yang terbaik dan itu akan menjadi kesempatan kelas. Dan setelahnya nanti akan kita tanda tangani sebagai kesempatan kelas di tahun 2021-2022 ini di semester genap ini, sehingga nanti apa yang menjadi kesepakatan kelas kita akan terus konsisten tanggung jawab dengan kesepakatan kita semua. Ya, baiklah, kita mulai keyakinan kelas yang pertama. Siapa yang menyumbangkan ini? Siapa? Kita akan buat impian kelas yang bagaimana? Apa yang akan kita lakukan selama semester genap ini? Silakan. Siapa? Ada? Oh iya, silakan Anda. Silakan tulis di depan ini dan sebutkan apa yang akan kamu sumbangkan tentang keyakinan yang kamu miliki. Nanti dibacakan ya apa yang telah kamu tulis. Apa itu? Berdoa sebelum belajar. Ya, berdoa sebelum belajar. Nanti kita sepakat ya nanti ya. Setiap kita belajar, kita berdoa sebelum belajar. Baik, anak-anak. Yang berikutnya, siapa lagi yang menyumbangkan pemikirannya? Keyakinan kelas? Saya, Pak. Iya, Ayu. Silakan Ayu. Kalau pertama tadi berdoa sebelum belajar. Baik, nanti kita tanda tangani ya. Kita sepakati bersama. Yang kedua, apa itu Nan? Berpakaian rapi dan sopan. Iya, bagus. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat mereka berdua. Kita lanjut ya. Yang ketiga, silakan yang ketiga. Yang laki-laki ada? Oh ya, ini Pak Rizky, silakan. Apa itu? Masuk kelas tepat waktu. Iya, tepuk tangan. Berikutnya keyakinan kelas yang
akan kalian sumbangkan apa lagi? Apa lagi? Sudah 3 tadi ya, sekarang yang keempat. Iya, Pak. Wah, Anggun, silakan Gun. Maju, Gun. Apa itu Gun? Melepaskan sepatu saat memasuki kelas. Melepaskan sepatu saat memasuki kelas. Ya, tepuk tangan. Sudah dikirimkan bagus ya, sudah 4. Sekarang yang kelima. Siapa? Bagus, silakan. Iko. Kita lihat apa yang hadiah sumbangkan tentang keyakinan kelas ini. Apa itu? Baca. Mengerjakan tugas tepat waktu. Bagus. Iya. Berikutnya anak yang ke-6. Silakan. Happy. Happy, silakan Happy. Apa itu nak? Memasuki kelas, mengucapkan salam. Iya, terima kasih dari Eki. Yang ke-7, silakan yang ke-7. Ya, silakan Erlisa. Kita lihat yang ke-7. Ya, apa itu? Membersihkan kelas sebelum masuk. Sebelum masuk belajar maksudnya ya. Ya, tepuk tangan. Sekarang yang ini membersihkan kelas sebelum belajar, yang maksudnya ya, sebelum pembelajaran berlangsung. Baik, nomor 8. Nomor 8 ulang, silakan ulang. Nanti Vanessa ya. Apa itu? Ya, santun jika berbicara dengan teman. Sekarang keyakinan kelas yang ke-9, silakan. Putri Vanessa. Ya, iya. Bagus, hebat, luar biasa. Baik,
dari Putri Vanessa, bacakan dulu. Saling menghargai teman yang berbeda suku dan agama. Iya, betul. Ide yang bagus. Sekarang yang ke-10. Silakan Loga maju. Apa itu ya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti dia ini mencintai kebersihan. Pengen sekolah kita bersih. Bagus. Baik, sekarang yang ke-11. Yang ke-11 Dwi, silakan Dwi. Kita lihat apa semangat dari Dwi. Apa? Menjaga barang berharga di kelas. Ya. Berarti barang-barang yang berharga itu dijaga oleh teman-temannya juga, bukan hanya dia yang punya, tapi barang-barang yang lainnya, punya kawan, punya sekolah itu dijaga juga, jangan sampai hilang, ya, jangan sampai rusak. Berikutnya yang ke-12, silakan. Yang ke-12. Silakan Naila. Apa itu, baca dulu? Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Ya. Tapi pengertiannya di sini maksudnya ya, bukan memperhatikan wajah gurunya, memperhatikan apa yang dia sampaikan. Baik. Ini sudah 12 ya, bagaimana? Mau kita tambahkan lagi? Tambahkan lagi, ada ide yang lain atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Bagus. Nah, sekarang kepada ketua kelas Anggun, silakan dibacakan sini, maju. Dari 1 sampai 12 ini dari semangat teman-temanmu yang keyakinan kelas dari mereka masing-masing dan akan menjadi kesempatan kelas nantinya. Ya, bacakan dari atas, dari judulnya. Saya teman di sini keyakinan kelas 9B. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Ingat yang sering terlambat. Yang keempat, melepaskan sepatu saat memasuki kelas. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam, memasuki kelas mengucapkan salam. Yang ketujuh, membersihkan kelas sebelum masuk. Yang kedelapan, santun jika berbicara dengan teman. Yang kesembilan, saling menghargai antar teman yang berbeda suku dan agama. 10. Membuang sampah pada tempatnya. 11. Menjaga barang berharga di kelas. Dan yang terakhir 12. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Baiklah, itu keyakinan kelas 9B. Bagaimana anak-anak termasuk ketua kelas dan anak semuanya, khususnya kelas 9B, ini akan kita jadikan kesempatan kelas bersama sampai akhir nanti semester genap ini. Apakah ada tambahan atau ada yang tidak setuju salah satunya dengan yang ada depan ini atau setuju semua? Ada tambahan lagi? Cukup?
Bagaimana kalau ini keyakinan kelas ini dari sumbernya dari kamu, bukan dari kami sebagai guru, tapi dari kita semua, ya. Ini kita sepakati bersama menjadi kesepakatan kelas, dan ini harus kita jalankan sampai selesai pembelajaran di semester 6 ini. Bagaimana? Setuju? Kalau begitu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 12 keyakinan kelas dari Serambi dan akan menjadi kesempatan kita bersama. Semoga kelas kita menjadi luar biasa, menjadi kelas yang terbaik di antara yang baik, dan santun kepada sesama, memperhatikan pelajaran, kebersihan, terus disiplin waktu, dan mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan seterusnya. Nilai-nilai positif ini akan menjadi budaya positif kita selama semester ini, dan kita sepakati, dan tanda kita sepakat semua nanti akan kita tulis di sini di karton, ya. Akan kita tulis di karton ini, dalam karton ini, yang keyakinan kelas yang sudah di sini kita pindahkan di sini nanti, ya. Kemudian ditandatangani, semuanya ikut tanda tangan di bawahnya, ya. Termasuk saya sebagai wali kelas semua akan tanda tangan juga. Dan setelah itu kita tempelkan nanti di depan kelas ini, di dinding ini kita tempelkan, dan Bapak harapkan, ya, dibaca setiap hari. Dan ketika kita melanggar kesepakatan ini, kamu akan jadi malu sendiri nanti, karena ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama, ya. Jelas, ya? Jelas. Anak-anak sebentar lagi akan ditulis oleh sekretaris kelas, kemudian nanti lanjutkan dengan tanda tangan kita semua di karton ini dan kita tempelkan. Itu saja. Sebelum kita lanjutkan menulis di sini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Diskusi kita untuk saat ini selesai di awal pembelajaran di semester genap ini. Kemudian semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelas kita menjadi kelas yang luar biasa, yang tetap santun, dan menjadi yang terbaik antara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka rapat pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada beberapa sosialisasi dari guru penggerak kita, yaitu kami sendiri, angkatan 4 dari Oku Timur, alhamdulillah pada hari ini. Dan ada beberapa yang ingin saya sampaikan, semoga walaupun sedikit nanti akan bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu, saya mohon izin saya berbeda bajunya, hanya baju dengan Bapak Ibu. Oleh karena itu tuntutan dari tim guru penggerak angkatan Oku Timur, kami punya seragam. Apabila ketika kami mengadakan sosialisasi dan ada berkaitan dengan guru penggerak, kami harus memakai baju ini. Tadi saya sudah pakai baju seperti Bapak Ibu, tapi dari nanti karena ini berkaitan dengan guru penggerak. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru untuk memberikan izin kepada saya pada hari ini. Kemudian berikutnya, saya berbicara di depan ini bukan berarti saya lebih hebat, lebih mulia dari Bapak Ibu, tetapi sebetulnya saya hanya mewakili Bapak Ibu untuk menggerakkan kita semua. Kita sama-sama bergerak untuk menuju satuan pendidikan kita, yaitu SMP Negeri 1 Sumatera Barat, menuju sekolah yang bermutu, insya Allah, yang bermutu, berkualitas, dan menyongsong kurikulum prototipe untuk mengganti nanti kurikulum 2013. Insya Allah nanti 2023 dan 2024 sudah berlaku seluruh Indonesia. Untuk sementara ini Bapak Ibu, hanya berlaku untuk sekolah penggerak saja. Sedangkan lanjutan daripada kurikulum 2013 dan masih
Bapak Ibu, supaya kita tidak tegang-tegang, kita aja dulu. Kalau saya katakan apa kabar, Bapak Ibu jawab dengan seperti ini. Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa, bersemangat. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa, bersemangat. Jadi, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa, dan yang menyenangkan itu yang pertama kita buka wawasan siswa itu bergembira dulu, fun dulu, enjoy dulu. Kalau kita langsung apa namanya guru penggerak. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini di depan ini sudah sebelumnya saya perkenalkan diri, yang di depan ini Sudirman CGP Angkatan 4. Diulang lagi ya, CGP ini artinya calon guru penggerak. Baru calon Bapak Ibu, ini sudah berjalan. Bapak ini adalah pengajar praktik. Beliau dari SMA Negeri 1 Semenoi 3. Inilah yang sering membina kita di sini, dan insya Allah beliau akan datang ke sekolah kita pada hari Selasa tanggal 8 nanti. Mungkin bersama temannya atau beliau sendiri nanti akan langsung melihat kondisi aksi nyata yang telah kita lakukan di sini. Kemudian sebagai tim di lapangan. Kemudian ini Bapak Sarmulia Sinaga sebagai fasilitator. Beliau hampir setiap minggu 2 kali Zoom meeting dengan kami CGP. Kadang di sekolah, kadang di rumah. Makanya saya kalau di sekolah kalau ada kegiatan, kadang-kadang di sela-sela waktu saya pakai handset. Kemudian kalau di di rumah, kadang-kadang malam, kadang-kadang siang. Seminggu kadang 2 kali. Kemudian ada satu lagi instruktur. Nah, instruktur nasional. Jadi instruktur nasionalnya tugasnya dalam sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali. Tidak tentu ganti-ganti terus kali instrukturnya. Tetapi kalau untuk fasilitator, pengajar prakteknya, beliau 2 ini. Kemudian ketika lokakarya insya Allah Pak, ini tanggal 12 bulan Februari ini kita akan lokakarya yang kedua. Yang akan membina kami adalah ibu pengajar praktek ini dengan teman-teman yang lain di Martapura insya Allah nanti. Sampai lokakarya ini Pak Ki Hajar Dewantara yang merupakan pahlawan pendidikan kita di Indonesia. Beliau Karso Tuduli Handayani. Apa artinya? Kita semua tahu ini sudah menjadi semboyan di pendidikan kita, yaitu Tuduli Handayani. Yang pertama Ingarso Sumpelodo, di depan memberikan teladan. Kita guru ini artinya menjadi teladan bagi siswanya. Kemudian tidak perlu banyak-banyak ya. Ingmadio Mangunkarso. Mangunkarso artinya di tengah membangun semangat dan bekerja sama membuat karya. Berkarya bersama anak-anak kita, menjadi sahabat bagi mereka. Kalau di depan kita menjadi pemimpin, kalau di tengah kita menjadi teman, menjadi sahabat bagi siswa, itu Duri Handayani. Dari belakang kita mendorong mereka. Berarti kita menjadi motivator bagi siswa kita. Artinya Bapak Ibu, sekarang ini ada istilah merdeka belajar. Kemudian menghamba pada murid. Menghamba pada murid dalam tanda kutip. Menghamba pada murid artinya orientasi kita adalah murid, bukan kita. Merdeka belajar artinya disesuaikan dengan potensi anak kita masing-masing. Jangan sampai kita membuat keramaian mematikan potensi siswa kita. Dan sangat cocok ternyata apa yang selama ini saya pelajari dan bertemu dengan guru penggerak ini sangat cocok bahwa potensi setiap manusia itu adalah unik dan keunikannya itu masing-masing mereka cerdas. Makanya kita semua tidak pernah mengatakan siswa kita adalah bodoh, nakal, dan seterusnya. Mereka nakal karena mereka punya motorik yang sangat hebat dan mereka harus diberikan suatu fasilitas supaya mereka bisa bergerak dengan aktif. Anak-anak tidak bisa diam di kelas karena kita tidak berikan suatu pendorong
mampir dan mendorong atau membantu motor saya yang macet. Bukan anak yang cerdas secara akademis. Anak-anak yang cerdas itu aja yang cerdas di bidang verbal, cerdas di bidang matematis, logis, intrapersonal, kemudian spasial. Ada 9 kecerdasan akibat Gardner. Itu ternyata cocok dengan apa yang diajarkan di sini. Dan saya punya impian sekolah kita lain dengan lain, the best sebenarnya semboyan kita sudah dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Siswa kita harus bisa cerdas di bidangnya masing-masing. Jangan sampai kita mematikan potensi mereka dan suatu saat nanti tidak sama. Kita tidak menguasai semua mata pelajaran. Kenapa? Itulah kecerdasan kita. Kita pintar di salah satu mata pelajaran. Dan itu. Nah, ketika kita di awal pembelajaran, di awal tahun, seharusnya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswa kita. Sebagai guru mata pelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Sebagai wali kelas, kita membuat kesepakatan dan kelas kita, kelas yang kita ampu, yang kita menjadi wali kelasnya. Kemudian sebagai guru mata pelajaran, kita di awal pembelajaran, karena ini awal semester, kita membuat kesepakatan kelas di situ. Misalnya mata pelajaran agama, saya membuat keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas bahwasanya apa yang harus kita lakukan selama 1 semester ini supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita hendaki bersama. Sebagai wali kelas, kita katakan kepada siswa, apa nak yang menjadi impianmu dalam 1 semester ini di kelas khususnya kelas kita. Mereka akan mengatakan, yang A mengatakan, kelas kita akan menjadi kelas yang terbersih di SMP ini. Yang kedua, kelas kita akan menjadi juara umum di kelas ini. Yang ketiga, kita akan menjadi orang-orang yang cerdas di kelas kita. Terus kita tulis sebagai wali kita tulis di papan tulis atau di layar kalau kita ada. Kemudian itulah yang akan menjadi kesempatan kelas kita, bahwa kami akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kami kelas 9B akan memungut sampah bersih sebelum guru masuk. Yang ketiga, akan memperhatikan guru ketika guru sedang memberikan pelajaran. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Terusnya selanjutnya terus tidak datang kami akan datang tepat waktunya. Begitu. Itu namanya kesempatan kelas. Kalau ini contohnya yang nanti akan lebih lanjutnya lagi akan saya jelaskan di slide berikutnya. Bapak Ibu, ini akan menjadi kesempatan kelas kita, dan ketika mereka misalnya ada yang ngoceh saat kita mengajar, ingat nggak kesepakatan kelas apa yang telah kita buat? Iya Pak, kita tidak boleh berbicara dengan teman ketika guru sedang memberikan penjelasan. Nah, itu ada kesepakatan kelas apa yang telah kita buat? Ada sampah ya? Oh iya Pak. Mereka akan ingat, bukan dari kita Bapak Ibu yang membuat teks-teks tertulis itu, aturan-aturan itu. Kenapa? Sekarang saya kasih contoh Bapak Ibu. Next Pak. Ada sesuatu yang sangat berharga. Di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Genggam tangannya, dan tangan sebelahnya berusaha untuk mengambil barang berharga itu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ketika di dalam tangan Bapak Ibu ada barang berharga dan ada orang lain yang ingin berusaha mengambil barang berharga dalam tangan Ibu tersebut. Dipertahankan bukan? Iya, dengan sekuat tenaga. Artinya apa? Sesuatu yang kita yang kita anggap berharga dan orang lain memaksa kita untuk mengambilnya, untuk memaksa kita, pasti kita tidak mau kan? Begitu juga aturan. Sesuatu yang kita anggap enjoy bagi kita, berharga bagi kita, kenapa orang lain mau masuk ke wilayah kita? Caranya bagaimana? Ini harus kita pikirkan bersama. Caranya apa? Salah satunya yang diajarkan di sini adalah dengan kelembutan. Sesuatu yang hot harus didinginkan dengan cara yang dingin. Kalau hot tambah hot sama dengan hot. Kalau hot
Very hot. Kalau hot dengan dingin, itu dinginnya lebih besar dari hotnya, maka dia akan menjadi dingin. Oleh karena itu, anak yang anak yang menurut kita tanda kutip nakal, itu harus dilembutkan dengan kata-kata yang dingin, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita harus belajar. Itu. Next Pak. Terus. Next. Nah, selama ini pendidikan kita menggunakan stimulus respon. Jadi kalau kita ada stimulus, langsung merespon. Jadi ketika ada guru di kelas, anak-anaknya diam. Ketika tidak ada gurunya di kelas, anaknya ribut. Karena ada stimulus ini Bapak Ibu. Ada stimulus ini. Sehingga direspon. Tetapi bagaimana kalau stimulusnya hilang? Stimulusnya lagi pergi, misalnya lagi makan bakso misalnya. Apa responnya? Ribut kan? Itu zaman dulu. Sekarang harus diubah. Harus diubah. Nanti ada istilah-istilah yang akan dilanjutkan. Terus next. Ini kita kembali ke Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan Indonesia yang sangat terkenal, yang menjadi ikon kita di Guru Penggerak, dan insya Allah kita akan mempelajari filosofi beliau, yaitu yang tadi salah satunya. Kemudian beliau mengatakan sangat menyentuh Bapak Ibu, sangat menyentuh. Dan ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dia mengatakan dengan bahasa saya yang sederhana, anak-anak kita itu Bapak Ibu adalah tanaman kita. Kalau kita menanam, kita pergi, kemudian 1 tahun lagi baru kita datang, apa yang terjadi? Rumput-rumputnya yang jelas lebih tinggi daripada tanamannya. Itu yang pertama. Yang ketiga, kemungkinan tanamannya itu mati. Iya. Maksudnya tanaman apa? Tanaman bukan manusia yang mati, bukan beserta diri yang mati, tapi potensi diri untuk tumbuh berkembang sesuai keunikannya masing-masing tidak tumbuh kalau kita tidak kualifikasi sebagai guru. Makanya saya sangat merinding sekarang Bapak, ketika Bapak Hasan mengatakan bahwa dulu dan sudah berkali-kali ketika rapat bahwa kasarnya kita ada butiran tas siswa itu adalah butiran tasbih kita. Allah. Butiran tasbih itu bukan hanya zikir-zikir itu bukan hanya tasbih, tapi siswa kita. Allah. Maka kata kita yang meneteskan air mata. Kita merasakan bahwa siapapun mereka itu adalah mereka akan bertindak sebagai kita. Siapa tahu anak yang nakal dalam tanda kutip menurut kita itu yang membawa kita ke surga insyaallah nanti. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya itu sudah tadi, silakan. Next. Selama ini miskonsepsi tentang kontrol. Menurut kita kalau kontrol itu kan kalau ada guru siswa diam. Itu stimulus respon tadi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak juga. Itu karena hanya dari eksternal saja, bukan dari internal dalam dirinya saja. Kita berusaha untuk kedepannya siswa itu mengakui kebutuhan dirinya lebih baik itu karena dari dalam dirinya, bukan dari luar, bukan dari guru, bukan dari orang tua, bukan dari masyarakat. Next, supaya lebih jelas lagi bahwa semua ini lagi Pak, ini lagi Pak, ini tadinya dari Pak, udah lagi Pak. Mundur. Nah, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, polisi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata dipaksa-paksa sakit rasanya kalau dipaksa-paksa. Betul nggak Bu? Cia? Next. Nggak enak kalau dipaksa. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Sekarang yang akan kita tanamkan di sekolah penggerak, kemudian di kurikulum prototipe ini insya Allah teori kontrol. Awas ya. Stimulus respon. Ini yang dulu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam ilmu psikologi, masuklah ke dunia anak dan bawalah mereka ke dunia kita. Diulang lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang lupa. Masuklah kita ke dunia anak dan bawalah mereka ke dunia kita. Oke?
kita berusaha memasuki jiwa, bukan jiwa dewasa, jiwa anak-anak, dan bawa nanti ketika sudah masuk, bawa mereka ke kita, ke kehendak kita. Itu betul-betul harus menguasai psikologi. Kita kalau dulu itu seperti ini, sekarang tidak lagi. Yang saya katakan tadi, kebalikan dari ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol yang kita harapkan adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Anak terlambat pasti ada tujuannya, ada motivasinya. Anak berbicara ngoceh melawan guru karena ada saya, tapi tidak hati saya dan jiwa saya. Begitu. Berarti sesuai sekali dengan hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Hanya kesini itu apa? Intinya itu. Kalau cuma sedari gaji, alangkah kecilnya aku ini. Cuma sedari ya, tidak ada pahala berarti. Kan sedangkan hidup itu ada sedari, ada pahala, ada kejayaan, ada kewibawaan, ada kesejahteraan, ada kebahagiaan. Kalau cuma sedari hidup kita, sedari itu apa? Ibu Cia tahu ya, gaji, materi. Maka hidup kita begitu sempit. Artinya apa? Kita menuntut diri kita ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, kita membutuhkan kolaborasi kerjasama yang kemudian model berpikir menang kalah. Kalau sekarang itu win-win solution. Model berpikir menang-menang, win-win, menang-menang, solusi menang-menang, bukan menang kalah dengan siswa kita. Oke, next. Sekarang ada istilah merdeka belajar. Sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bisa nggak kita memerintah diri sendiri? Kalau aku lagi lesu, tidak perlu dimotivasi oleh orang lain. Kalau aku lagi lemah semangat, aku tidak perlu lagi dimotivasi oleh orang-orang di sekitarku. Aku sudah bisa memerintah diri sendiri bahwa aku bisa. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu ya? Mulai hari ini, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah mulai dari dulu ya. Kita sama-sama sudah berusaha untuk memerintah diri kita sendiri bahwa diri kita adalah orang-orang yang bisa. Bisa. Next. Sekarang disiplin. Next. Ini teoritis. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Next. Nah ini. Ini teori motivasi perilaku manusia. Ini penting Bapak Ibu, sangat penting. Karena kita ada ulangan. Kami perhatikan. Yang pertama, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti motivasi eksternal. Diulang lagi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya tidak pakai baju seragam. Saya ini pasti kena hukuman. Berarti motivasinya dari mana? Motivasi eksternal apa internal? Eksternal dari luar kan? Ini ada teori kan? Teori yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika saya belajar dengan sungguh-sungguh, maka saya akan mendapat nilai yang bagus. Ketika saya bekerja dengan sungguh-sungguh, maka akan saya mendapatkan pujian dari teman-teman, mendapatkan sesuatu dari yang lain, dari luar diri saya, maka itu motivasi eksternal. Masih dari luar. Yang dikehendaki adalah yang ketiga. Teori motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri kita sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Pertanyaannya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Saya akan menjadi apa? Seperti apa bila saya melakukannya? Saya ingin menjadi apa? Ini motivasi internal dalam diri kita. Harus ditanamkan dalam diri siswa. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Ketika kita ditentukan oleh orang lain, kita tidak merdeka. Boleh nggak Indonesia merdeka, tapi diri kita tidak merdeka. Masih belum boleh orang lain, belum boleh orang lain. Dikontrol oleh orang lain. Merdeka lah Bapak Ibu. Merdeka. 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 Dan
keyakinan kelas, hukuman dan program. Pertanyaannya adalah mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 15 meter? 1,5 meter. 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini semuanya jawabannya harus dari instruksi Bapak Ibu. Coba kita latihan dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Harus dibedakan ya teori eksternal, teori motivasi tadi ada 3 kan? Nah kita yang tidak adalah teori yang ketiga tadi, teori instruksi itu. Instruksi dari kita. Yang sesungguhnya, yang sejati apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa? Tepuk tangan buat Bapak Sambul Bahari untuk melindungi diri kita dari kecelakaan, bukan karena polisi. Bapak ya? Bukan karena polisi. Kalau karena polisi, itu berarti motivasi kita masih terbatas eksternal. Ketika tidak ada polisi, maka kita lepas helm bukan. Ketika tidak ada lampu merah, kita akan melepas helm. Kita langsung nerobos kan. Tapi kalau tidak ada polisi, kita tetap yakin mengenai diri kita, maka kita tetap menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Untuk menjaga kita dari virus corona. Bukan karena pemerintah mengharuskan mewajibkan itu. Atau bukan karena kita bawa motor, bawa mobil takut dirazia, bukan. Makanya ini seperti Bapak Ibu, kita sesuatu yang substantif dalam bahasa komringnya. Sesuatu yang intinya inti, the core of the core. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa kita tidak ketinggalan mendapatkan informasi atau materi, bukan karena takut tidak ada absen lagi. Takut tidak dapat honor. Itu semuanya eksternal. Bedakan antara internal dengan eksternal. Saya yakin Bapak Ibu orang-orang hebat terpilih dari berpuluh-puluh juta manusia di Indonesia. Bapak Ibu terpilih menjadi guru-guru yang hebat, yang bisa mulai hari ini dan mulai dari dulu kita sebetulnya insya Allah dari diri kita ada rasa internal sehingga ada polisi atau tidak polisi kita tetap memakai 3M, ada polisi atau tidak ada polisi kita tetap menggunakan helm, ada polisi dan tidak ada polisi kita datang tepat waktu. Maaf, tidak perlu saya jelaskan masukkan di sini di sekolah, cukup Bapak Ibu ngerti saja. Ya, ini hanya secara umum, Pak ya. Lanjut, next. Nah, ternyata peraturan kelas itu hanya inti yang paling kecil. Kalau kita mau menjadi budaya positif di sekolah kita, dari peraturan kelas yang berasal dari kita, dari pemerintah peraturannya, dan hanya satu arah dengan siswa, loh peraturan ini kok bukan aku yang buat, dari guru kok, dari kepala sekolah kok, dari wakil kesiswaan kok, bukan aku. Ini yang paling kecil peraturan ini, yang sering dilanggar oleh siswa kita. Ada keyakinan kelas yang harus bersama-sama. Visi dan misi sekolah itu, sebagaimana sudah sering kami belajar dengan Bapak Hasan waktu di sekolah modern dan sekolah bermutu, bahwasanya harus dibangun bersama-sama dengan seluruh warga sekolah, termasuk komite, termasuk warga sekolah, sehingga merasakan bahwasanya ini punya saya, visi misi, termasuk di kelas. Visi dan misi itu di kelas selama 1 semester kita bangun bersama wali kelas, bersama guru mata pelajaran di kelas, kita bangun keyakinan kelas sehingga ini merasakan bersama bahwa ini
aturan kita bersama, kesepakatan kita bersama. Next, lingkungan positif. Ketika itu sudah berjalan di setiap kelas dari 7A sampai 9E akan menjadi lingkungan positif, tidak lagi negatif. Kalau positif, virus itu tidak boleh ya, positif. Tapi kalau sesuatu yang kita nanti akan positif, Bu ya, insya Allah akan menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Budaya positif. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau ini sudah berjalan semua, maka menjadi budaya positif di kala kita. Budaya kebiasaan positif yang berlaku setelah kita berasal dari peraturan kelas, meningkat menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Next. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, dan Bapak Ibu kalau mau melihat, kalau di kelas 9B itu sudah saya buat kesempatan kelas dari awal-awal pembelajaran kemarin, tapi belum kami tempel. Seharusnya itu ditempel dan dikasih tanda tangan. Ini baru di buku mereka. Kami buat di buku mereka masing-masing. Ya, baik saya sebagai guru mata pelajaran di setiap kelas sudah saya praktekkan dan sebagai wali kelas sudah saya praktekkan. Ternyata enak sekali. Tinggal kita, kamu melanggar apa? Oh iya Pak. Karena berasal dari mereka. Saya ambil satu siapa. Kamu harus punya kontribusi untuk membuat kesepakatan ini satu-satu. Jangan diam. Bapak yakin kalian semua bisa. Akhirnya dijadikan kesepakatan kelas. Berikutnya, next Pak. Lanjut. Ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk apa? Keyakinan kelas di bidang apa? Apa tanggung jawab? Disiplin atau yang lain. Nanti kita lihat di terus next Pak. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya di situ ada rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ada di situ ada maksudnya keyakinan kelas yang positif yang berkaitan dengan peraturan. Ini yang kita kendaki apa? Kalau mengembalikan buku ke tempatnya, yang kita kendaki dari siswa itu apa? Supaya dia apa? Harus bisa Tanggung jawab maksudnya. Kalau kita larang mengganggu orang lain, berarti yang di kelasnya harus ini menghormati orang lain dan diri sendiri. Gini Bapak Ibu, kita jangan sekali-kali menggunakan kata negatif kepada siswa. Contoh, kamu dilarang ya untuk datang terlambat. Ketika kita ngomong dilarang kepada siswa, kita ada jarak antara kita dengan siswa. Apa jaraknya? Dilarang. Berarti kita atasan, mereka bawahan. Ada hijab, ada dinding pemisah antara kita dan mereka. Tapi boleh kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, kalimat yang kita lihat dilarang, tidak boleh, kemudian jangan, itu semua dihindari. Misalnya, saya sangat menghargai ketika TU kita hebat luar biasa membuat peraturan di misi itu datang buru-buru pergi siram tuh luar biasa daripada kata-katanya dilarang membuang tisu membuang tisu atau siram lah. misalnya ada pokoknya kata-kata jangan membiarkan pokoknya jangan membiarkan kata-kata Dilarang. maka sebelumnya Jangan pergi sebelum menyiram. begitu Pak. Jangan pergi sebelum nyiram. Iya Kita jadi juara umum Pak. Berikutnya lanjut Pak. Next aja. Ini langsung sampai kita langsung ke prakteknya. Ini prakteknya Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan di kelas kita. Next Pak. Next langsung Pak. Misalnya gini ya. Ketika siswa datang terlambat, tindakan kita biasanya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini bentuknya apa? Bentuknya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bentuknya berarti hukuman ya. Murid diminta untuk pusawing 12 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, sanksi atau konsekuensi. Ingat ya, bedakan ya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bentuknya apa? Sanksi konsekuensi dari ini. Ya.
karena ini kita memberikan sanksi konstitusi dalam bentuk ini maksudnya. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ini sanksi atau konsekuensi karena berhubungan dengan PJOK. Makanya suruh berlari-lari. Kalau misalnya pelajaran agama saya suruh berlari-lari, itu ada hubungannya. Gitu ya. Kecuali saya suruh dia, baik, sekarang kamu azan dulu. Nah, itu konsekuensinya yang berhubungan dengan mata pelajaran kita. Next Pak. Dihukum oleh penghargaan. Kalau lanjut saja Pak. Nah, ini ternyata bedanya ini Pak. Yang kita jelaskan di awal tadi, ternyata ini bedanya. Hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Konsekuensi kan bahasa lainnya kan konsekuen, tanggung jawab. Ya, pertanggungjawaban dari sesuatu yang kita perbuat. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman Pak. Harus terjadi. Pokoknya kamu sakit. Kalau udah sakit belum selesai. Sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Beda kan? Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau kita berikan sanksi, oke, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek saja. Kita suruh misalnya kali-kalian dalam pelajaran matematika. Saat itu saja dia ini, kita kasih hukuman dalam bentuk sanksi tadi ya, sanksi atau konsekuensi tadi. Dia, tapi tidak, oh terima kasih Bu, aku dulu dipaksa untuk kali-kalian, ternyata aku ini bisa. Tapi kalau misalnya dia disuruh push up 10 kali, 20 kali, dia akan nyuruh. Apalagi kalau kita berbicara dengan kata-kata yang pedas atau dengan hukuman fisik yang sakit. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Karena hukuman, akhirnya apa yang terjadi? Anak membenci kedisiplinan. Dia benci. Hanya semakin kita hukum, semakin dia benci, semakin dendam dengan kita. Anak menghargai disiplin. Ketika anak, misalnya, ginilah contohnya. Ini cangkir. Ketika siswa kita lagi minum, siswa tersebut menumpahkan cangkir kita, ya, atau menumpahkan cangkir temannya, pecah. Nah, apa konsekuensi kamu ketika kamu menghancurkan cangkir ini? Saya siap mengganti Pak. Itu sanksi konsekuensi harus dia tanggung dan tidak menyakitkan dia. Apalagi itu berasal dari dia. Saya siap mengganti Pak. Tapi Kak, cepat misalnya. Tapi Bapak Ibu, bukan berarti saya ideal ya di depan mata Bapak Ibu. Saya juga sedang berusaha untuk menjaga emosi kadang-kadang istiwa. Tapi kita berusaha sekolah kita ke depan ini supaya betul-betul menghargai siswa. Gitu ya. Konsekuensinya adalah mengganti ini, mengganti cangkir. Konsekuensinya tanggung jawabnya daripada perbuatannya tadi. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau sanksi konsekuensi itu. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik kalau sanksi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau ada hukuman, maka anak menyembunyikan kesalahannya, merokok, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau anak belajar untuk mematuhi peraturan, maka berarti dia anak belajar untuk mematuhi peraturan. Bagaimana supaya anak itu tidak merokok? Mungkin salah satunya Bapak. Saya berpikir baru sekarang terpikir oleh saya, kita harus, kalau anak merokok itu, bagaimana anak yang merokok itu kita kumpulkan, kemudian kita buat sosialisasi dari dokter atau dari bidan atau dari ahli kesehatan betul-betul yang mereka idolakan, membuat bahwasannya ternyata merokok itu sangat ini. Itu salah satu bentuk program kita, sehingga anak itu sadar dengan konsekuensinya kalau merokok itu membahayakan kesehatan bagi dia, bukan karena peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau hukuman. Kalau sanksi konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara saja. Next Pak. Lanjut, karena kita dikejar waktu, Bapak Ibu sudah lapar, saya juga lapar ternyata. Ada 5 teori kontrol yang diajarkan di kita. Yang pertama, teori penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kita simak mana yang terbaik dari 5 ini.
guru berbuat. Kalau dia sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini berarti dia guru penghukum. Teori kontrol yang mengontrol siswa itu supaya berbuat disiplin dengan metode penghukum. Kata-kata yang sering dia lakukan adalah menghardik, menunjuk-nunjuk. Aku ini juga, tapi ini ya, 5 jari ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya gini nak, ibu kecewa dengan kamu. Itu kita memakai teori membuat orang merasa bersalah. Hanya dia merasa bersalah. Dan nanti kita lihat mana yang terbaik. Yang ketiga, teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru sebagai teman, sebagai sahabat bagi siswa, membuat untuk menegakkan disiplin kita berlaku sebagai teman atau sahabat bagi siswa. Ciri-cirinya kita berbuat, gurunya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya gini. Nah, ayolah demi ibu kamu lakukanlah ini nak. Demi ibu kamu lakukannya, mulai besok rajin ya. Demi ibu karena ibu wali kelas, karena bapak wali kelas. Demi ibu ya lakukan itu ya. Itu ternyata akan membuat anak itu bagus, tapi sudah ada lumayan daripada ini, tapi dia akan nanti ketergantungan dengan kita. Ketika dia benci dengan kita, dia tidak akan kembali lagi. Berikutnya, pemantau, menghitung dan mengukur. Yang berikutnya manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan di akhir pembelajaran ini, di akhir sosialisasi ini, akan kami tampilkan video yang berhubungan dengan ini, yang manajer ini. Bagaimana kita mengatasi kasus-kasus, studi kasus di sekolah dengan cara yang pemerintah kehendaki, dengan cara berdasarkan filosofi keadilan Dewantara, berdasarkan prinsip-prinsip guru penggerak. Kemudian guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kita, bukan kita sih, orang lain di sana, bukan di kita sini. Itu mereka mengatakan itu sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau awas ya, waduh, itu tidak bersahabat dengan mereka. Membuat orang bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini membuat orang bersalah, ini merasa bersalah. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau, ingat ibu pernah bantu. Pemantau, apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau sebagai manajer itu, kita kasih pertanyaan-pertanyaan kenapa dia melakukan itu, dan kita kasih solusi. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memberikan solusi kenapa. Nanti kita lihat contohnya. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Kita ingin memberikan pesan yang bagus kepada siswa. Ternyata kata-kata ini akan didengarkan siswa, akan diikuti oleh siswa hanya 10% saja. Yang nada suara kita hanya 35% saja. Apa yang lebih banyak? Bahasa tubuh kita. Mengenai bahasa tubuh, Bapak Ibu, kalau orang yang mengerti bahasa tubuh, ketika ada siswa yang sedang seperti ini, jangan teruskan berkata. Kalau lagi seperti ini, dia sedang menutup dirinya supaya ibu berhenti ngomong, bapak berhenti ngomong. Lihat kakinya, kalau kakinya ke arah kita, salah satunya, berarti dia lagi peduli kepada kita. Tapi kalau dua-duanya tidak ke kita, arah kakinya, maka dia tidak peduli dengan kita. Berikutnya, ketika kita ngomong, lihatlah matanya, jangan lihat mulutnya. Tapi kalau kita diam lagi ngomong, malah lihat mulutnya. Ini dalam ilmu psikologi, ternyata diajarkan bahwasanya supaya anak itu jujur, kemudian anak itu berkata yang baik-baik, tidak bohong, maka kita lihat mulutnya ketika dia ngomong. Coba rasakan Bapak Ibu, kalau ibu lagi ngomong, dilihatnya terus di mulut ibu. Kan ayah tidak berani sebenarnya. Kalau kita lagi ngomong, lihatlah matanya, jangan lihat mulutnya. Nah, berkaitan dengan ini, bahasa tubuh ini, ya, saya bisa melihat anak Bapak Ibu di sini mana yang peduli dengan ini, mana yang pengen keluar. Tidak semuanya saya lihat condong ke depan. Kalau dia condong ke depan, saya tahu persis dia tertarik dengan penjelasan ini. Tapi kalau misalnya dia seperti ini, waduh, atau dia turun ke bawah sekali,
Tapi kalau dia seperti ini, contohnya ini Pak, contohnya seperti ini, nah contohnya, berarti dia akan tertarik dengan kita. Begitu kan di kelas Bapak Ibu. Iya, anak-anak yang peduli dengan kita dengan tidak, hitung, mereka pasti condong ke sini. Lawan jenis kita begitu juga. Lihat kalau dia lagi seperti ini, bagus. Kalau dia seperti ini, kasihlah duit. Nah. Misalnya ini contohnya ya. Jadi maksud Bapak, maksud saya, bahasa perbalasan ternyata sangat dibutuhkan ketika kita menjadi seorang pengajar pendidik ini. Gunakan bahasa tubuh yang baik. Personal branding itu penting. Kita harus punya personal branding, punya merek tertentu lain-lain dengan orang lain. Kalau saya mungkin dikenal sebagai guru yang perukiah, oke lah, ada apa-apa. Dan jangan sampai kita dicap sebagai guru yang negatif. Gak apa-apa, saya sebagai guru agama, guru perukiah. Ada Pak Tulus sebagai guru IT, walaupun guru PS tapi dikenal sebagai guru IT. Ada Ibu Masito dikenal personal brandingnya sebagai guru yang pintar dalam membuat video dan apa namanya kamerawan, fotografer. Saya sebutkan ya, karena nanti dianggap saya selalu menilai Bapak Ibu. Hanya kebetulan saja. Next. Bisa nggak kita mempraktikkan ini, yang 5 ini, sama seperti yang tertulis banyak tadi, yang ada beberapa kolom tadi. Sebagai penghukum bagaimana? Masih ingat tak? Kalau kita sebagai penghukum bagaimana? Kata-kata yang pedas ya, awas ya, awas kamu, atau apa namanya? Jangan ulangi lagi ya. Dengan bahasa kata-kata, kemudian bahasa tubuh, kemudian apa namanya, vokal kita, intonasi kita. Nah ini hukum. Kalau membuat orang lain bersalah, nah ingat tak orang tuamu? Kamu disuruh ke sini untuk apa sebenarnya? Untuk belajar. Itu akan dia teori kontrol merasa bersalah. Kemudian kalau teman sebagai sahabat, demi bapak anak, bapak ini wali kelas kamu 9B, kasihnya dari bapak. Kalau bapak tidak dipercaya lagi menjadi wali kelas, kalau kalian kaca gimana? Ini mereka berbuat baik. Ini hanya saya berperan sebagai teori kontrol teman atau sahabat saja. Ketika mereka benci dengan saya, mereka tidak lagi melakukan itu. Nah ini maka ketergantungan tadi. Ada lagi pemantau. Kita pemantau dengan manajer ya. Ini dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya gini, kalau anak tidak mau menulis, berikan pertanyaan-pertanyaan. Ini kuncinya gini, pertanyaan-pertanyaan. Nah, kenapa kamu dan nulis? Aku pusing. Kenapa kamu pusing? Aku semalam main game sampai jam 2. Main game apa? FF. FF itu apa ya? File. Nah, pada saat saya belum pernah main, maka saya download. Ya. Oh. Setelah dia melakukan pertanyaan, kan keluar kan kenapa dia melakukan itu? Akhirnya kita kalau kamu main game terus setiap malam jam 2, apa yang terjadi? Saya ngantuk Pak. Kalau begitu, bagaimana solusinya nak? Akan keluar dari instruksi dia, akan keluar dari dia sendiri. Kalau begitu Pak, saya tidak mau begadang lagi Pak. Kan bukan dari kita kan? Hanya dia punya konsekuensi dari dia. Arya buat sampai sekarang, kamu yakin bahwasanya tidak main game itu tidak membuat ngantuk? Yakin Pak, saya tidak mau lagi. Kalau begitu, mulai malam nanti tidak boleh main game lagi ya, atau mulai dan tidak boleh mulai malam nanti setelah sholat isya segera tidur ya, setelah belajar segera tidur ya Pak. Akhirnya kan dia tahu, oh kita latih dia untuk kreatif, untuk kritis yang dikendaki oleh guru kita. Ketika kita bertanya kan kritis dia, mencari penyebab akar masalah kan. Kalau selama ini kita langsung, kamu ngantuk ya, berarti kamu tidak peduli dengan ibu, tidak peduli dengan bapak. Kan bapak sudah dari tadi muat ya, sudah 1 jam, kamu masih itu. Kita tidak tahu akar masalahnya kan. Oke, baik. Itu idealnya Pak. Ya, ketika kita lagi waris ibu ya. Tapi insya Allah Ada anak-anak kita di keluarganya Iya. banyak. Dia. ya, suatu anaknya waras enak kita waras juga.
saja dulu. Apa yang kamu? Apa yang kamu mau? What do you What do you want? want to drink? Terus, Pak, next. Apa yang sedang kamu kerjakan? Ini maksudnya yang itu tadi. Yang ini yang dari ini tadi ya, dari hukuman apa yang kamu mau? Kalau yang terus pertanyaan untuk yang ini, untuk yang apa sudah sebelum pemantau, Teman. sebelum teman, coba Pak diulangi Pak. Yang kita, Pemantau. terus lanjut Pak. Next. Next. Nah, terus. Kapan saya bisa Terus. melakukan ini? Terus, kalau kapan saya tadi berarti dia sebagai teman ya. Nah, ini kalau sebagai apa namanya pemantau. Terus next. Terus next Pak. Next. Ini tukang parkir. Terus. Nah, yang terakhir tadi ini apa namanya sebagai Manajer pemantau. manajer tadi. Apa itu? Sekarang terakhir Bapak Ibu ada istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau bingung kita mau menghafal ini tidak perlu dihafal. Yang penting kita tahu kuncinya. Berarti Memperbaiki kesalahan. memperbaiki kesalahan itu kuncinya restitusi itu. Memperbaiki kesalahan. Oke? Bapak Ibu ya, saya juga lagi belajar. Baik, apa yang terjadi kemudian saya juga masih bingung apa itu. Kita lihat sama-sama. Tentang next. Next Pak. Next, Lanjut. next. Apa mundur? Terus mundur itu Pak. Apa mundur? Pak Tulus? Ngantuk. Ngantuk mana kesalahan? Lagi waras itu. Terus Pak. 9 cirinya. Bukan untuk kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keempat ciri cara yang restitusi tidak ada cara apa yang baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Ingat ya Bapak Ibu sudah saya sampaikan tadi. Kita kalau sedang memperbaiki kasus bukan menghukum tapi mencarikan solusinya. Kemudian yang ke-9 mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah ini ada segitiga. Makanya sebenarnya segitiga ini yang pertama ya Bapak Ibu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Inilah kuncinya. Oke, kalau masih bingung, kita sama-sama bahas sekarang. Menstabilkan identitas. Yang pertama contohnya gini. Kalau ada kasus contohnya kasus apa Pak? Berkelahi lah misalnya, ada kasus berkelahi. Duduk mereka sudah dengan kita. Nah, kita stabilkan dulu jiwa mereka dulu. Nah, Bapak tahu, Bapak sejujurnya pernah seperti kamu dulu punya rasa paling hebat, paling gagah, paling ego. Ternyata benar, bukan hanya kamu yang salah, kita semua pada dasarnya pernah berbuat salah. Mereka ngerti kan mulai, oh iya ya, ternyata kita ini manusianya tidak luput dari salah. Oke, baik. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan apa yang telah mereka berbuat. Kenapa? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Bapak dengan kamu berkelahi, ada apa sebenarnya? Ini Pak. Ya, ini kan sudah jelas kan penyebabnya, tindakannya. Sekarang yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah punya senjata keyakinan tadi, misalnya pada saat guru mata pelajaran kita lagi ngajar atau kita sebagai wali kelas yang memberikan sebagai manajer tadi ya, ketika kita menstabilkan mereka atau ketika sebagai kesiswaan lagi menghadirkan mereka,
kita tanyakan keyakinan yang kita pernah buat kemarin. Misalnya sebagai kesiswaan sudah punya buat, sebagai wali kelas sudah pernah buat, sebagai wali kelas guru mapel sudah pernah buat. Maka kita punya senjata. Bahwasanya kami kelas 9D menghormati yang lain, menghormati sesama teman. Berarti kalau berkelahi, kami tidak menghormati teman yang lain. Oh, berarti kami salah. Kalian telah melanggar kesempatan kelas kita. Itu ya. Kalau bisa putar juga lagu yang tak ada manusia. Orang yang sedang ada seperti itu, kalau kita lakukan, oh ibu ini tidak marah, berarti aku ini ingin terbuka dengan ibu. Karena bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Boleh nanya Pak, nanti kalau kita minta maaf pada situ boleh nggak Pak? Minta maaf gimana? Sama dia. Sudah semua kita seperti itu. Akhirnya kita minta maaf. Bapak minta maaf nggak ya? Itu di akhir Pak minta maafnya langsung di awal. Pas di stabilkan kita sini. Karena kan dia mulai kalau mereka sudah stabil Pak ya. Kita belum stabil. Bagaimana mau plus tambah plus? Sedangkan plus kali min sama dengan min, kita masih min, kita plus sudah tes. Akhirnya kita minta maaf, kita sudah selesai. Oke, sudah stabil ya. Naikkan celana dulu. Pada dasar ini yang kedua ya, yang sudah merami puncak ini, sudah merami puncak klimaks ini. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, kekuatan, freedom, kekuasaan, love, cinta, dan belonging. Tiwasa memiliki belonging ini. Belong, fun and survival. Fun ini artinya pengen senang anak-anak itu, yang ini pengen menjadi orang yang penuh tantangan. Oke? Ini harus kita pahami Bapak Ibu anak-anak itu kenapa mereka punya tujuan melanggar disiplin dan sebagainya menurut kita. Ternyata tujuan mereka yang pertama adalah ini basic ini kebutuhan dasar manusia termasuk kita sebenarnya. Mereka itu melakukan apa saja pasti punya tujuan. Berkelahi punya tujuan karena bisa saja survival atau power, pengen punya kekuasaan atau pengen survival, punya tantangan. Pokoknya aku kalau kita suruh ini banyak ide-idenya. Anak ide-idenya ketika mereka misalnya, oke buat pagar sekarang, dia yang paling duluan. Aku perhatikan kalau Ibu Wara, Glenn Sahuri itu, Ibu Wara saya pikir Ibu Wara ini sudah mempunyai jiwa psikologis yang bagus. Karena dia menggunakan anak yang nakal itu secara kinestetik bagus. Nah contohnya itu, dan dia hebat ternyata. Sudah, nanti dia, nanti dia bergaya-gaya apa, ya supaya diperhatikan. Kenapa secara matematis dia biasa saja, secara verbal dia biasa saja, secara akademis biasa saja, tapi apalah ya, aku nih pengen diperhatikan ibu itu. Oke, mungkin dengan cara yang lain, dengan bukan akan diperhatikan. Pokoknya yang penting diperhatikan. Ternyata dia butuh itu, love and belonging, fun, pengen kesenangan saja dia, atau pengen tantangan. Berikutnya, pikir Bapak Ibu sudah tidak perlu dijelaskan, cukup nanti baca, ya dibaca saja. Ini harus kita lakukan. Langsung Pak. Langsung saja Pak. Yang nomor 1 biasanya. Kebutuhan dasar manusia ini yang tadi, yang 5 tadi. Ini harus betul-betul mulai hari ini kalau bisa kita hafal boleh ya, hafal itu, tapi kita paham dan kita lakukan di sekolah kita. Ternyata 5 ini kuncinya. Termasuk kita dan termasuk setiap manusia pada dasarnya pengen memiliki kebutuhan dasar ini. Mereka ingin dicintai, ingin memiliki dan dimiliki. Ini power tadi ya, ini yang love and belonging tadi ya, ini yang survival tadi ya, ini yang fun tadi, yang ini freedom ini. Nah, pengen bebas dia pengen kesenangan, dia bertahan hidup, pengen penguasaan, pengen kita kasih. Dan itu tidak mereka miliki bisa saja di rumah atau sudah ada tapi belum puas, belum perfect, sehingga di sekolah ingin pengen dia peroleh juga. Oke, next Pak. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi yang kedua tadi kan validasi ya, validasi kenapa mereka telah berkelahi. Ternyata tujuan mereka, aku nih Pak, apa berkelahi, pokoknya intinya kita mengambil kesimpulan bahwa ini pasti
pengen punya kekuatan, pengen kelihatan hebat, berarti pengen power, ya. Sudah jelas tujuan mereka ya. Karena yang ketiga, kita nanyakan keyakinan kita yang sudah kita sepakati bersama. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Bapak Ibu, kenapa kita harus punya keyakinan kelas? Kenapa kita harus punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Bahwa setiap kita punya keyakinan norma-norma positif yang kita anggap penting dan kita anggap positif. Kita anggap baik. Setiap manusia bentuk apapun dia pasti dia punya nilai positif, yang prinsip yang baik yang dia miliki, dan itu harus dia keluarkan. Kita sepakati menjadi kesepakatan bersama. Berikutnya, nah ini kata-kata yang ketiga tadi ya, yang apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tapi kita sederhanakan saja Bapak Ibu ini. Karena ngerti sih soalnya kita telur tinggi universalnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, anak yang ideal itu seperti apa sih? Nah, anak yang ideal itu ya patuh, menjauhi rokok atau yang lain ya, atau olahraga dan seterusnya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ketika mereka berkelahi pasti yang mereka rasakan tidak enak Pak kalau berkelahi. Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Saya menjadi orang yang ya tidak menghormati teman-teman berarti kalau seperti itu. Nah, sekarang kita kasih solusinya. Kalau begitu, apa solusi yang terbaik biar kamu tidak berkelahi lagi? Nah, ini mereka berarti tidak boleh berkelahi lagi solusinya. Menghormati, kami merangkul. Itu idealnya Bapak Ibu. Tapi insya Allah kalau ini kita lakukan, kalau kita sudah berhusnuzon kepada siapapun, maka hasilnya juga husnuzon insya Allah. Tapi kalau sudah kita berburuk sangka kepada sesuatu kasus, maka hasilnya juga akan menjadi sesuatu yang buruk. Berikutnya, next. Dikit lagi. Dikit lagi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Iya lebih rasanya kadang cat nano Yang jelas dalam diri kita pengen menjadi guru yang baik Bapak Ibu ya, dari dalam diri kita. Yang keempat, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama modul ini, pembelajaran ini tadi, diskusi ini tadi, pembelajaran apa? Seperti apa yang telah saya lakukan selama modul ini? Peran Bapak Ibu ketika kita pembelajaran ini kan memperhatikan. Berarti salah satu peran Bapak Ibu apa yang budaya positif apa yang telah Bapak Ibu lakukan? Ya banyak kayak sebagai teman kayak banyak dinasihati. Menghargai teman. Kemudian apa namanya? Menghargai orang yang berbicara, menghargai ilmu ya, walaupun sedikit. Yang ketiga, apa saja yang sudah Bapak Ibu rasakan? Budaya apa yang telah Ibu lakukan selama dari awal sampai sekarang yang Bapak dapatkan setelah dari awal sampai akhir ini? Tentunya paradigma kita ya, cara berpikir kita ya. Cara pikir kita, saya yakin Bapak Ibu termasuk saya juga sudah tahu bahwasanya kita harus menjadi guru yang baik. Tapi kadang-kadang oleh hawa nafsu kita lupa dengan tujuan kita. Karena kebanyakan ekstrinsik yang masuk ke kita, yang mempenuhi kita, bukan intrinsik. Jadi mulai hari ini intrinsik dulu kita munculkan dari diri kita. Kita nih hebat. Dari kalau menurut Ibu Amrina, Ibu Munawara, Ibu Emrona, kita nih sudah hebat dari dulu sejak dalam menjadi zigot. Karena berjuta-juta sel hanya kita yang jadi. Dari itu mati yang lain mati, bertahan. kita bertanya ini anak termasuk akan kita lihat sudah luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Allahu Akbar. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti model ini? Setelah pembelajaran ini saya akan menjadi guru seperti apa? Guru yang Guru yang banyak memberi nasihat.
saya akan menjadi guru. Bapak Ibu pilihkan sendiri yang nanti beberapa hari kemudian akan kelihatan dari dalam Bapak Ibu. Yang penting dalam dirinya itu sudah keluar nilai-nilai positif. Saya ingin menjadi guru apa? Berikutnya, Guru matematika. terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran ini supaya kita lebih paham. Sudah ada contoh hanya 5 menit beberapa detik video itu. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi ini bukan lagi teori, bukan lagi konsep, tapi praktik langsung ketika ada seorang guru, calon guru penggerak mempraktikannya langsung dengan siswanya. Kita lihat dengan kasusnya. Monggo Pak.